Pernah gak sih kamu merasa harga barang makin mahal tapi gaji kok gitu-gitu aja? Nah, mulai 2025 pemerintah bakal resmi menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN jadi 12%. Pertanyaannya, ini bakal bikin kita tambah berat atau justru ada peluang di balik kebijakan ini? Yuk kita bahas tuntas bareng-bareng. PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap barang dan jasa yang kita konsumsi. Dari beli kopi di kafe sampai langganan streaming, semuanya kena pajak ini. Per Januari 2025, tarif PPN akan naik dari 11% jadi 12%. Pemerintah bilang kenaikan ini buat memperkuat penerimaan negara biar bisa bangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Tapi gimana ya dampaknya buat kita? Jadi slots, gak semua barang dan jasa itu bakal kena PPN 12% ini. Tenang-tenang, kita akan bahas satu-satu. Ada pengecualian buat barang kebutuhan pokok seperti beras, telur, susu, dan sayur mayur. Jasa seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi umum juga bebas dari PPN ini. Lalu, PPN 12% ini kenanya ke apa? Pada barang premium, kayak daging wagyu, ikan salmon, atau pendidikan internasional. Intinya nih gini, semakin wah barang atau jasanya, semakin besar peluang buat kena pajak. Intinya gitu aja sih. Selain itu, barang seperti kendaraan listrik dan properti mewah juga masuk kategori premium. Jadi buat kamu yang suka kemewahan, siap-siap bayar lebih mahal ya. Nah, dari kebijakan PPN 12% ini, pemerintah itu juga sudah menyiapkan paket stimulus ekonomi buat meringankan beban masyarakat. Contohnya ada diskon listrik 50% buat pelanggan di bawah 2.200 VA, bantuan beras gratis selama 2 bulan, dan subsidi pajak untuk beberapa barang pokok. UMKM juga dapat perhatian. Pemerintah bakal kasih insentif berupa PPh final 0,5% untuk omset di bawah 500 juta. Selain itu, ada subsidi bunga untuk pengusaha kecil. Di sektor industri, pekerja dengan gaji di bawah 10 juta itu juga dapat insentif pajak. Dan untuk properti, ada diskon PPN untuk rumah sederhana sampai Juni 2025. Menurut kamu, dengan stimulus ekonomi ini, apakah cukup untuk meringankan beban ekonomi yang akan kita tanggung nantinya? Seperti yang udah aku jelasin di atas tadi, meski ada stimulus, kebijakan ini tuh tetap ada pro dan kontranya. Salah satu kekhawatiran terbesarnya adalah inflasi. Menurut Celios, kenaikan PPN ini bisa bikin inflasi naik jadi 4,11%, yang tentunya berpengaruh ke daya beli masyarakat. Di sisi lain, ada yang khawatir kelompok menengah dan bawah bakal makin kesulitan. Ada yang bilang, negara lain pas tahu rakyatnya lagi susah, ekonomi negara lagi gak bagus, pada nurunin pajak biar warga negaranya itu bisa tetap belanja kebutuhan. Nah, Wakanda malah sebaliknya. Pajaknya dinaikin biar pendapatan negara naik. Selain itu ada yang bilang juga, gimana ceritanya beras premium dipajekin 12% PPN. Beras itu sembako woi, kebutuhan pokok malahan. Mau premium atau enggak, ya enggak harusnya dipajekin tinggi banget lah ya. Kecuali kalau petaninya itu dijamin makan dan tempat tinggalnya, baru deh nggak apa-apa. Tapi ada juga yang optimis. Kalau kenaikan ini, pemerintah itu bisa lebih banyak investasi di sektor infrastruktur dan pendidikan. Kalau dikelola dengan baik, dampaknya bisa positif buat kita semua. Tapi kata kuncinya, kalau dikelola dengan baik. Nah, itu kan kata kuncinya ya. Kalau kita lihat sendiri, apakah pendapatan negara dari pajak ini itu udah dikelola dengan baik apa belum? Kalau menurut kamu gimana tuh? Ya, intinya dari kenaikan PPN 12% ini pasti menimbulkan kontroversi di masyarakat. Ada yang pro, ada juga yang kontra. Dari ulasan yang telah saya berikan tadi, kamu sendiri lebih condong kemana nih? Kalau yang pihak pro itu lebih menitik beratkan kepada prioritas pembangunan Indonesia. Jadi intinya kenaikan PPN 12% itu buat membantu program pemerintah dan pembangunan Indonesia, sehingga mereka dukung-dukung aja. Dan untuk pihak yang pro itu juga berpikir bahwasanya kebijakan PPN 12% ini pasti sudah dipikirkan secara matang-matang.
dan memang untuk mendukung program pembangunan Indonesia. PPN 12% ini memang hanya berlaku untuk barang-barang mewah dan untuk kebutuhan pokok tetap normal. Tapi kan kata kuncinya itu di pengelolaan yang baik. Apakah PPN 12% ini akan bisa dikelola dengan baik sehingga tercipta pembangunan yang merata atau justru sebaliknya? Inilah yang dipikirkan oleh masyarakat. Ya wajar aja sih kita mikir kalau kebijakan PPN 12% ini apakah bisa membantu dan sesuai target. Karena kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya, ya wajar aja kalau masyarakat itu skeptis dengan setiap kebijakan pemerintah. Karena bagaimanapun, kebijakan pemerintah yang tidak diyakini oleh masyarakat itu juga karena ulah pejabatnya sendiri. Ya, pada kesimpulannya, PPN 12% ini itu tuh emang ibarat dua sisi mata uang sih. Di satu sisi ada dampak yang berat buat masyarakat, tapi di sisi lain, ini tuh bisa jadi peluang buat memperkuat penerimaan negara demi pembangunan yang lebih baik. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Apakah kenaikan PPN ini bakal lebih banyak manfaatnya atau justru lebih banyak ruginya? Sekarang di medsos juga banyak beredar tagar-tagar untuk menolak kenaikan PPN 12% ini. Yuk share pendapat kamu di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan video menarik lainnya. Jangan lupakan tagline kita juga yaitu berotak baru berontak. Sampai jumpa di video berikutnya, Slords.